Yang terhormat, Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Yang terhormat, Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Yang terhormat, semua narasumber yang saya banggakan. Hari ini saya merasa sangat bersyukur bisa hadir di sini untuk mengingat sosok Bung Karno dan juga menceritakan pengalaman saya saat menempuh pendidikan dan karir di luar negeri. Sebagai generasi Z dan milenial, kami generasi muda Indonesia yang dikenal sebagai generasi yang mempunyai keinginan kuat untuk mempromosikan budaya dan identitas bangsa. Kami percaya akan pentingnya untuk negara-negara lain melihat potensi, keunikan, dan kehebatan negara ini. Tapi sebelum mengelaborasi panjang lebar, alangkah pentingnya saya mengidentifikasi akar dari sifat dan visi yang kami miliki. Bung Karno dari awal kepemimpinannya mendorong pentingnya kesetaraan. Dari pemilihan panggilan Bung saja sudah terlihat jelas bahwa beliau tidak mau adanya sekat yang memisahkan dirinya dari rakyatnya. Sepanjang hidupnya, ia mendorong dan menginspirasi negara-negara lain, khususnya di Asia dan Afrika, agar berjuang untuk kemerdekaan negara mereka. Terbukti dari pujian yang beliau dapatkan dari berbagai pemimpin dunia seperti Mao Zedong, Nelson Mandela, Yasser Arafat, Isaku Sato, Ernesto Guevara, dan masih banyak lagi, bahwa Bung Karno adalah sosok yang kuat, tapi juga menawan dan murah hati. Sosok yang dapat menggerakkan dunia hanya dengan pola pikir dan kata-katanya. Dan kata-kata beliaulah salah satu hal yang saya pegang sampai saat ini. 1000 orang tua hanya dapat bermimpi. 1 orang pemuda dapat mengubah dunia. Saat saya memutuskan untuk apply ke berbagai institusi Ivy League dan juga universitas top dunia lainnya, keputusan tersebut dikarenakan pemikiran saya yang merasa bahwa sangat penting untuk saya menantang diri saya sendiri untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Saat akhirnya mengambil keputusan untuk bersekolah di Columbia University New York pun, saya memberanikan diri untuk mengambil 2 jurusan sekaligus dan lulus dalam 3 tahun di umur yang baru saja menginjak 20 tahun. Dalam waktu 3 tahun tersebut, saya selalu menerapkan mental bahwa saya setara dengan murid-murid lain. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa saya memiliki keterbatasan dibanding yang lain. Kenapa? Karena saya percaya bahwa saya memiliki jiwa petarung dari nenek moyang saya yang juga dulu ikut berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Jiwa yang percaya diri dan tahu bahwa kita memiliki skill set, intelijensi, kemampuan, dan potensi yang sama dengan siapapun di dunia ini. Jiwa dan mindset yang sadar bahwa tidak ada siapapun yang layak merendahkan atau menyepelekan kita hanya karena sejarah negara yang pernah dijajah. Tanah air kita memang pernah dijajah, tapi hati dan pikiran kita tidak akan pernah bisa dijajah oleh siapapun, sampai kapanpun. Keinginan saya untuk menunjukkan kemampuan saya sebagai anak Indonesia tidak berhenti di situ saja. Saat kuliah, saya juga menjadi asisten dosen ternama, Herbert Terrace, di bidang Cognitive Psychology, dan menjadi presiden dari salah satu lembaga kampus bernama Columbia Humanist Society. Di zaman di mana Indonesia sering digambarkan secara negatif di mata dunia melalui media internasional, saya merasa tergerak untuk membuktikan bahwa generasi muda negara kita sebenarnya bisa memimpin dan mengambil aksi yang tegas. Seperti Bung Karno, kita punya kemampuan untuk membimbing dan memimpin orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Yang saya ceritakan sekarang mungkin terdengar sedikit idealis, tapi prinsip ini pun saya bawa ke dalam pekerjaan saya dalam dunia entertainment. Saat melakukan audisi dan juga berperan di beberapa proyek film di Amerika, saya terus berusaha mengedukasi orang-orang di sekitar saya tentang sebagaimana indahnya ideologi Pancasila dan moto negara kita. Bahwa kita adalah negara toleran, yang bangga akan keberagaman yang kita miliki.
Keberagaman bangsa ini juga yang membuat saya sangat percaya diri bersanding dengan pemain-pemain film internasional. Karena keberagaman yang kita miliki adalah nilai plus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi, dengan semua keunggulan yang kita miliki, apa yang membuat Indonesia masih harus berubah dan belajar agar bisa berkompetisi dan berkembang dengan negara-negara lainnya? Zhou Enlai, Perdana Menteri Cina, pernah mengatakan bahwa Bung Karno memberikan sumbangan yang tak ternilai dalam memperjuangkan kemerdekaan negara, memelihara persatuan nasional, dan membela perdamaian dunia. Beautiful, isn't it? But we have a problem. A big problem. Seiring berjalannya waktu, banyak dari kita malah berkelahi dan saling menjatuhkan hanya karena perbedaan. Perbedaan agama, warna kulit, adat, dan lain sebagainya. Kenapa? Kenapa ini jadi masalah kalau dari kecil kita sudah diajarkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu, adalah moto hidup yang kita percaya dan jalani dari detik pertama kita terlahir di dunia ini? Apa dalam sejarah kita yang membuat toleransi yang dimiliki masyarakat kita hilang? Saya pikir salah satunya adalah rasa bangga. Rasa bangga bahwa budaya kita sendiri indah, kaya, dan tak tertandingi. Rasa bangga bahwa budaya kita, kalau dalam bahasa anak gaul zaman sekarang, adalah hits atau cool. Jadi apa solusinya? Tentu saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini dalam waktu yang singkat. Tapi salah satu cara adalah mengintegrasi budaya kita ke dalam media, aktivitas, dan kehidupan sehari-hari agar terlihat bahwa budaya kita itu sebenarnya bukan suatu hal yang kuno atau tidak cocok dengan kehidupan modern sekarang. Dengan Yayasan Keluarga saya, Sukarseno Peduli, kami bekerja keras agar dalam sistem pendidikan sekolah-sekolah yang kami bina, murid-murid mengerti pentingnya bersatu untuk membangun bangsa yang maju. Bersatu untuk menjaga budaya yang telah membentuk negara ini. Dan bersatu untuk membela perdamaian negara dan dunia ini. Sebagai penutup, saya ingin membacakan quote berikut. A people without knowledge of their past, origin, and culture is like a tree with no roots. Tanpa fondasi yang kuat, tidak akan ada bangsa yang bisa bertahan. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama menjelmakan lambang Garuda dimanapun kita berada. Jangan biarkan perjuangan Bung Karno menjadi sia-sia. Terima kasih. Salam sejahtera. Merdeka!